Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Burdah pada malam hari ini. Kita tentu saja sudah mempersiapkan batin kita, akal kita sepenuh-penuhnya untuk menyelami kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan tentang salah satu mukjizat terbesar di dalam kehidupan para nabi, yaitu Al-Quran. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki pembahasan, diawali dengan sebuah lagu Alfu Lailah wa Lailah dari Ummi Kulsum Mesir. Oke, dipersilakan. Hari alah.
laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan minhum ila hadratis Syekh Muhammad Al-Busiri sahibil burda qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
rabbil alamin arrahmanir rahim الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسره وفض علينا من بركاته وبكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم صلى الله عليه. Bait ini masih berbicara tentang Al-Quran, tentang mukjizat teragung sepanjang sejarah kehidupan manusia, yaitu ayat-ayat Al-Quran itu di dalam menegakkan keadilan laksana titian dan timbangan. Titian itu kan membutuhkan adanya langkah-langkah presesif, membutuhkan adanya keajekan, membutuhkan adanya lurus, sehingga dengan demikian orang bisa selamat ketika menyeberangi titian, tidak berat sebelah. Terus di dalam menegakkan keadilan, ayat Al-Quran itu juga seperti timbangan, timbangan yang objektif, timbangan yang sehat, timbangan yang normal. Dan bait puisi ini berbicara tentang hal yang sangat pokok di dalam ajaran agama. Di ayat yang sangat mencakup perkara agama, tentang ajaran-ajaran agama adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita manusia ini untuk bersikap adil, ya. Adil itu tidak hanya berkaitan dengan meletakkan kopiah dan sandal pada tempatnya, tapi jauh lebih luas dibandingkan hal itu. Nah, pertama-tama begini ya, kenapa ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu disebut sebagai ayat yang paling mencakup ajaran Al-Quran? Karena sesungguhnya ketika orang sudah bersikap adil sebagaimana pemahaman yang ideal, maka otomatis orang itu sudah patuh terhadap ajaran-ajaran agama. Orang itu berarti dengan demikian sudah selamat dari tindakan-tindakan zalim, baik zalim kepada orang lain maupun terutama zalim kepada dirinya sendiri. Jadi karena itu, andaikan tidak ada ayat yang lain di dalam Al-Quran selain innallaha ya'muru bil adli, maka sesungguhnya seluruh ajaran Al-Quran itu, seluruh ajaran Islam itu sudah tercakup oleh adanya ayat ini. Pertama, begini ya, ini mungkin jarang kita sadari tentang perkara keadilan itu, yaitu sikap adil kita di hadapan Tuhan semesta alam, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mesti bersikap adil di hadapan hadiratnya itu? Yaitu ketika kita memposisikan diri sebagai hamba, dan saat yang bersamaan kita memposisikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Berarti dengan demikian, ketika kita menempuh jalan kepatuhan kepada hadiratnya, itu sesungguhnya merupakan bagian dari sikap adil kita di hadapan Tuhan. Jadi karena itu, puncak keadilan kita di hadapan Allah Ta'ala adalah syahadat realitas kita. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu bukan saja merupakan ajaran Islam, tapi juga merupakan ajaran keadilan dalam pemahamannya yang lebih mondial, yang lebih menyeluruh. Sebab dengan demikian kita tahu meletakkan diri di hadapan Tuhan. Maka karena itu kemudian disebutkan bahwa
orang-orang yang tidak bersyahadat, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agama disebut sebagai orang-orang yang zalim. Disebut orang yang zalim. Jadi zalim yang dimaksud adalah karena tidak meletakkan diri sebagaimana semestinya sebagai seorang hamba. Itu dalam pemahaman syariat, dalam pemahaman ajaran agama secara verbal ya. Dalam ajaran agama secara verbal. Jadi karena itu, andaikan kita memiliki lalai, sesungguhnya itu merupakan bagian dari kezaliman. Andaikan kita gemar melakukan dosa-dosa, itu merupakan bagian dari kezaliman. Zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Nah, yang paling berat itu sesungguhnya adalah bagaimana membebaskan diri dari kezaliman dalam konteks spiritual. Itu yang paling berat. Paling berat. Jadi karena itu disebutkan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia itu zalum. Zalum itu sangat zalim. Jahul itu bukan hanya berarti bodoh, tapi sangat bodoh. Jadi manusia disebut sebagai zalum, makhluk yang sangat zalim. Jadi ketika misalnya renggang hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala, diam-diam kita menerapkan kezaliman untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak sepenuhnya berpihak kepada Allah Ta'ala, diam-diam kita zalim terhadap diri sendiri. Karena itu disebut zalum. Maka karena itu ya, sebuah ungkapan dalam kitab hikam itu sangat bagus sekali. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Andaikan engkau tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala kecuali setelah musnahnya keburukanmu dan setelah lenyapnya pengakuan-pengakuanmu, maka selamanya kau tidak akan sampai kepada hadiratnya. Gitu ya. Jadi selamanya kita itu akan senantiasa berbuat zalim, andaikan tidak di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap zalim. Jadi karena itu kita merintih kepada hadiratnya, mengemis kepada hadiratnya, agar sudi membackup diri kita sehingga kita itu terbebaskan dari kezaliman. Orang yang paling suci dari kezaliman tentu saja adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Paling suci dari kezaliman karena beliaulah yang paling di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dikenal dengan Nabi yang memiliki sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari adanya ketergelinciran. Karena itu kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ketika aku mengerjakan ibadah, aku tidak lupa, tapi aku dibikin lupa oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Agar menjadi ajaran, menjadi syariat Islam. Misal, kalau kita lupa sholat isya 3 rakaat kemudian ngucap salam, nah itu sudah ada contohnya Nabi. Jadi dibikin lupa oleh Allah Ta'ala agar bisa diikuti oleh umatnya ketika sang umat itu melakukan adanya kekeliruan karena lupa. Jadi ternyata ya, kalau kita membaca kembali relasi kita dengan Allah Ta'ala, kemudian banyak kezaliman diri kita. Nah, karena itu ya, di dalam pemahaman tasawuf, di dalam kitabnya Syekh Rusbian Bakli, kitab tafsir, ketika menafsirkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, di situ disebutkan ketika orang itu mengamalkan ayat ini, faya'dilu bi nafsihi fayadfa'uha 'anis syirki. Ketika orang mengamalkan ayat tentang keadilan ini, maka orang adil pertama-tama terhadap dirinya sendiri. Apa bukti adil kepada dirinya sendiri itu? Terselamatkan dari adanya syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Oke, apa syirik jali? Syirik jali itu terang-terangan memandang segala sesuatu yang lain dari kalangan makhluknya itu diangkat dengan diyakini memiliki kekuatan yang merupakan tandingan dari kekuatan Allah Ta'ala. Itu syirik jali.
syirik yang terang-terangan. Jadi karena itu begini ya, alam semesta ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita ketauhidan, yaitu hanya menomorsatukan Allah Ta'ala dan meniadakan apapun yang lain secara hakiki. Nah, ketika terjadi kesyirikan, kata Ibn Arabi, huwa ajhalul jahli. Kesyirikan itu adalah induk dari segala kebodohan. Contoh konkretnya begini ya. Saya memiliki beberapa karya buku misalnya ya. Ada 5, 6, beberapa. Nah, terus kemudian ditandingkan itu antara satu buku dengan buku yang lain, itu ditandingkan, atau antara satu buku ditandingkan dengan saya sendiri. Loh, ini kan sesungguhnya sangat merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang datang dari saya kok ditandingkan dengan saya, gitu loh. Alam semesta ini kan datangnya dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin yang datangnya dari hadiratnya, yang kalau hadiratnya tidak berkehendak maka tidak ada apapun yang ada, kok malah ditandingkan dengan hadiratnya? Ini kan bodoh. Jadi paling tidak masuk akal tindakan kesyirikan itu, paling tidak masuk akal. Jadi orang-orang yang syirik itu sejenis apapun tetap tergolong orang bodoh. Kenapa? Tidak bisa melihat adanya beribu-ribu bayang-bayang yang berasal dari yang tunggal. Tidak bisa melihat. Sehingga bayang-bayang itu ditandingkan dengan asal usulnya. Coba kalau ada cagak ya, kena semprong lampu, ada kemudian di sebelah sana bayang-bayang. Loh, kok bayang-bayangnya cagak itu ditandingkan dengan cagak? Ini sama-sama punya kekuatan ini. Loh, gimana? Wong ini tuh bayang-bayangnya kok sama-sama punya kekuatan. Nah, alam semesta itu kan seperti itu sebenarnya. Dari yang satu muncul aneka ragam yang banyak. Tapi saksikan betapa yang banyak itu membutuhkan yang satu. Tidak mungkin tidak. Terus itu yang disebut sebagai syirik jali, syirik yang terang-terangan. Ada syirik khafi. Syirik khafi itu adalah kita berbuat sesuatu bukan karena Allah. Itu syirik khafi loh. Tapi karena makhluk-makhluk, karena ingin pujian dari sesama, karena ingin dipandang sebagai wah dan lain semacamnya. Itu syirik khafi, syirik yang samar gitu. Syirik yang samar. Nah, syirik yang samar ini juga merupakan bagian dari kebodohan, tapi tak setebal bodohnya syirik jali. Tak setebal. Kalau syirik yang jali itu menjadikan seseorang keluar dari Islam, tapi kalau syirik khafi tidak, cukup diistighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Abu Bakar Shibli, Syekh, bagaimana ya saya punya problem ini? Problem apa? Begini, saya itu kalau zikir bersama dengan banyak orang, saya itu merasa bangga juga disaksikan banyak orang. Tapi ketika tidak berzikir bersama banyak orang, semangatku hilang. Gimana ini caranya? Oh gampang, kata Syekh Abu Bakar Shibli. Kau tetap berzikir dengan banyak orang, setelah itu istighfarlah. Ah, gitu ya. Jadi tetap. Jadi misalnya kalau tidak banyak orang tidak mau berzikir dan menunggu ikhlas yang total itu tumbuh di dalam hati, wah itu nggak tumbuh-tumbuh ikhlasnya, gimana bisa berzikir? Jadi ikutilah semangat banyak orang. Kalau masih ada rasa senang, rasa bangga disaksikan banyak orang, istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu lama-lama tetap senang berzikir di tengah banyak orang, tapi sudah tidak ada kebanggaan dengan penilaian orang lain kepada diri kita. Saya pernah Jumatan dengan kawan yang suka riba. Mungkin karena dari dulu saya menulis buku-buku tasawuf, dikira saya orang sufi. Ketika Jumatan sama orang ini,
lama sekali zikirnya, lama sampai orang-orang di masjid itu pulang semua masih tetap zikiran. Nah, saya ada tanda tanya, orang ini kok begitu sangat semangat untuk zikiran Jumatan. Di waktu yang lain saya Jumatan di masjid itu juga, tapi saya menghindar dari dilihat oleh orang itu, sehingga orang itu tidak menyaksikan saya berjumat di tempat itu juga. Jadi saya menjauh. Waktunya datang juga tidak sama, dan saya berada di pojok-pojok situ. Nah, ternyata beberapa kali saya mencoba seperti itu, habis salam kabur orang ini ternyata. Jadi berarti apa? Berarti mengambil hati saya dengan adanya wiridan yang lama-lama itu. Jadi mungkin di dalam hatinya aku juga mungkin begitu. Padahal ya orang-orang sufi itu juga kalau ada perlunya habis assalamualaikum ya kabur juga. Jadi tidak lantas itu ukurannya ya. Tidak lantas itu ukurannya. Oke. Nah, termasuk juga kita terhindar dari syirik, termasuk kita mengamalkan adanya ayat yang paling pokok dalam menegakkan ajaran-ajaran agama itu adalah ketika kita sudah terbebaskan dari syak, dari adanya keraguan. Nah, ini penyakit untuk orang-orang beriman ya, adanya keraguan. Apa iya Allah menjamin, apa iya apa enggak gitu loh. Nah, itu ketika masih muncul adanya keraguan ya, keraguan terhadap adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kan ayatnya kan sudah ada ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti memiliki jalan keluar ketika orang itu berhadapan dengan problem, pasti itu, nggak mungkin tidak. Nah, tapi ketika mau diterapkan, apa iya ya, apa ada solusinya benar apa tidak ini. Nah, keraguan seperti itu merupakan bagian dari kezaliman. Merupakan bagian dari kezaliman. Saya pernah punya teman di majalah Arena YIN ya, tahun 90-an. Pagi-pagi biasa berkumpul teman-teman majalah Arena ini. Ada seorang yang senior yang kemudian mengeluarkan rokoknya. Ayo ngerokok. Ayo ini kopi bareng-bareng. Ayo ngerokok. Diambil semua. Akhirnya habis rokoknya. Terus orang ini bilang, tapi siapa yang akan menanggung rokok saya nanti siang? Nah, itu. Jadi ini memang guyonan ya, Tapi ya, ini merupakan satu bentuk pertanyaan tentang sesuatu yang sebenarnya pasti. Jadi kalau sudah berkaitan dengan Allah Ta'ala itu ya, yang sesungguhnya lebih pasti dibandingkan makhluk-makhluknya, itu kemudian seringkali diragukan. Apa ya ini ada gantinya? Kata ya. Di sebuah desa di Pamekasan ada seorang wali Allah bernama Kiai Lutfi. Beliau kedatangan tamu seorang kepala desa. Beliau tahu kepala desa itu hanya punya uang 20.000. Pak Kades, saya minta uangnya. Akhirnya karena tidak enak, maka dikasihkanlah uang terakhir 20.000 itu. Dikasihkan. Setelah dikasihkan, dia pegang uangnya gini sama Kiai Lutfi itu. Berat, ringan. Karena tahu hatinya itu loh. Andaikan betul-betul tulus, kan hilang loh itu. Ungkapan berat ringan hilang itu. Itu ujian sebenarnya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seringkali datang dengan pertolongannya. Pertama, ketika kita betul-betul tulus. Yang kedua, ketika kita sudah tidak berdaya, Allah datang dengan pertolongannya. Karena itu dalam kehidupan ini jangan tempuh jalan keraguan itu. Menyingkirlah dari jalan keraguan, masukilah jalan keyakinan. Hakul yakin kepada hadirnya. Seluruh transaksi dengan Allah Ta'ala akan dibayar tunai, tidak ada yang dibayar cicilan. Tapi kan, apa iya kita yakin? Nah, itu persoalannya. Kita runcingkan keyakinan kepada hadiratnya agar apa
yang sudah kita yakini itu menjadi kenyataan. Jadi keyakinan kita itu sesungguhnya adalah harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan. Karena itu di dalam literatur tasawuf disebutkan bahwa yang sangat menakjubkan itu bukan orang yang sakti, yang menjulurkan tangannya ke udara, lantas apa yang diinginkan didapat. Ada. Bukan itu yang mengagumkan. Yang mengagumkan adalah ketika orang itu yakin di sakunya ada uang, ketika tangannya dimasukkan ke saku ternyata tidak ada. Dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Oh, itu lebih mengagumkan itu. Lebih mengagumkan. Kenapa? Bersandarnya kepada Allah Ta'ala itu mutlak. Bersandarnya kepada Allah Ta'ala itu mutlak. Oke ya. Itu bagian-bagian dari adanya pembahasan tentang keadilan yang boleh jadi selama ini tidak betul-betul kita terapkan. Termasuk yang paling puncak ya dari menerapkan adanya innallaha ya'muru bil adli ini adalah kita tidak memandang apapun yang selain Allah Ta'ala, yang betul-betul lain. Jadi apa yang disebut sebagai selain dan betul-betul yang lain dari Allah itu tidak ada. Tidak ada. Jadi seluruh makhluk ada stempel keilahian pada dirinya. Ada. Jadi karena itu kemudian menjadi jelas kenapa kok rahmat Allah Ta'ala itu meliputi alam raya. Kenapa? Lah bagaimana tidak meliputi wong alam raya itu bagian dari diri Allah Ta'ala sendiri kok. Berasal dari sana. Bagaimana mungkin kok tidak diliputi dengan rahmatnya? Kan gitu. Jadi nggak mungkin ada makhluk yang tidak mendapatkan rahmatnya itu tidak mungkin. Wong ibaratnya adalah bahwa makhluk itu partikular, Allah Ta'ala itu universal. Yang partikular berasal usul dari yang universal. Semua pada akhirnya akan tenggelam di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak dari adanya keadilan. Jadi karena itu kemudian ketika orang sudah mengenakan kesombongan, Allah Ta'ala berfirman, itu pakaianku, kenapa kau akui sebagai pakaianmu? Itu pakaianku. Jadi, mengaku-ngaku punya orang lain sebagai milik kita itu salah, apalagi mengaku-ngaku milik Allah Ta'ala sebagai milik kita, salah. Jadi tidak ada jalan lain kepada hadiratnya kecuali kita merunduk, dan itu adalah keadilan untuk diri kita sendiri. Nah, ketika keadilan bagi diri kita sendiri itu sudah optimal, maka otomatis kita adil kepada orang lain. Jadi adil kita kepada makhluk itu adalah buah dari adil kita kepada diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah. Makanya karena Nabi adalah orang adil, paling adil pada dirinya sendiri, maka beliaulah yang paling kasih sayang kepada makhluk-makhluk, kepada kita, kepada semuanya paling sayang. Karena beliau adalah orang yang sudah memetik buah keadilan pada dirinya sendiri, dan buah itu paling gamblang, paling dahsyat. Itulah kenapa ajaran beliau yang sulit kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, itu sulit, itu sulit banget, sulit banget. Bagaimana kita disalahi, bagaimana kita disakiti, kok kemudian kita silaturahim duluan dan nyapa duluan, itu angel banget, angel banget itu. Itu harus memiliki bekal rai gede gitu, baru mungkin. Dan itu merupakan ajaran Kanjeng Rasul itu. Itu kalau ditanyakan apa ajaran Kanjeng Rasul yang paling sulit, mungkin itu termasuk ya. Bagaimana berbuat baik kepada orang yang memang sudah sengaja menabuh genderang permusuhan kepada diri kita. Itu sangat tidak mudah. Kalaupun kita sudah merasa enak, itu pun dalam hati. Kalau ketemu orang yang nggak enak lagi, nggak enak lagi. Bahkan dalam perkara tertentu itu ya, kita merasa lebih baik tidak ketemu ketimbang ketemu. Wah, itu kan betapa sangat tidak mudah untuk betul-betul melampangkan hati kita untuk betul-betul bersikap adil kepada diri kita. Bahkan Nabi Ibrahim termasuk juga tidak sepenuhnya optimal ketika menyaksikan orang-orang berbuat dosa,
beliau kemudian bilang kepada Allah, mending diazab saja ya Allah. Ngelihat lagi, mending diazab saja ya Allah. Allah kemudian memberikan respon, kau baru melihat sekali dua kali sudah gemes seperti itu. Aku tiap hari langganan melihat seperti itu. Jadi Allah lah puncak dari keadilan. Karena itu salah satu nama Allah Ta'ala itu Al-Adil. Jadi bukan Al-Adil, bukan yang adil, bukan, tapi keadilan itu sendiri. Al-Adil, keadilan itu sendiri. Jadi puncak dari keadilan itu adalah Allah. Maka siapapun menerapkan keadilan dalam kehidupan ini berarti menjadi perpanjangan dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil yang diterapkan oleh para wali adalah bagaimana memberikan hukum yang longgar, keputusan hukum yang longgar untuk orang lain, dan bagaimana menerapkan hukum yang lebih ketat untuk dirinya sendiri. Jadi ya, kalau berkaitan dengan orang lain, sepanjang masih ada yang membolehkan, bolehkan saja. Tapi berkaitan dengan diri sendiri, ikut yang lebih ketat. Oh, ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi bukan dibalik, orang lain itu diperketat, dirinya sendiri ikut yang paling longgar. Wah, itu kebalik itu. Kebalik. Itulah sebabnya kenapa ya orang seperti Gusmi itu tidak pernah menanyakan orang itu sholat atau tidak, tapi menanyakan jenengan sampun wudhu. Jadi lebih merendah. Sudah wudhu, otomatis kan ingat ke sholat itu loh. Enggak pernah nanyakan sudah sholat, enggak pernah. Jadi ya, dari yang paling bawah, justru dari yang paling bawah itu kemudian tergetar batinnya orang yang disapa itu. Tapi untuk dirinya sendiri, ketat sekali sholatnya beliau itu. Ketat. Dari saking ketatnya sholat beliau, dari saking bermutunya sholat beliau, seringkali beliau itu sholat di pucuk-pucuk pepohonan, pohon mangga, pohon pisang, sholat di atas daun dan daun itu sering sekali. Beliau itu dari saking sempurnanya menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala lahir dan batin. Tapi bersama dengan itu sangat longgar beliau memberikan hukum kepada orang lain tentang sholat itu. Sangat longgar. Nah itu wujud dari sikap adil yang sangat ketat untuk diri sendiri dan lebih longgar memberikan hukum kepada orang-orang lain. Oke, saya kira itu saja sebagai penyelaman kita terhadap sikap adil kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lau kana bainanal habib. Perlu mic? Panjenengan pun malam salah sarutik ini di Kusman. Oke. Pokoknya mentada acara, mentada acara ke luar kota, ke Madura, misalnya. Mulai kol sampai apa? Kol belum. Sampai? Kol 10:30. Insyaallah lebih lah terus. Oke. Arah lagi. Oke. Terbuka. Pada belasan tahun, Bu. Saya masih terus. Oke. Mulai dari lagi, maju ke awal orang. Sarang di Kusman. Oke. Di Kusman gini saya. Dah? Di Kusman gini saya. Enten, maca sholawat nakro. Oh. Saya buka orang. بقربك السود
karya utuh. Kayaknya udah ngantuk. Ngantuk ya? Bobo ya? Bobo? Ya. Adiknya minggir dulu, kayaknya ngomong. Ya. Ambil 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali ngaji bersama-sama bareng Kak Agus. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Syafaat Kanjeng Nabi dilimpahkan kepada kita semua. Semoga semua hajat kita dimudahkan, dikabul oleh Allah Ta'ala, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu buat kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Agus Waidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perihal kebaikan, Imam Ghazali itu membuat hierarki begini. Nanti kita akan bisa melihat mana yang adil, mana yang ihsan. Itulah sebabnya mengapa ayat yang tadi dikutip Kak Agus itu membedakan antara innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang pertama, berbuat baik dengan mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Yang kedua, derajat kedua, berbuat baik dengan sama antara orang lain dan dirinya. Dan yang ketiga, berbuat baik dengan mendahulukan diri dibanding orang lain. Prinsipnya, tiga hierarki ini sama-sama berada dalam lingkup kebaikan. Tapi secara logis, sederhana kita bisa ngerti bahwa dari tiga hierarki ini
ketiganya itu tidak benar-benar sama derajatnya, walaupun sama baiknya. Jenengan punya rokok tinggal satu, dikasih ke temannya, udah kamu aja yang merokok, kamu aja yang bahagia, aku belakangan. Itu derajat satu itu. Oke. Tapi itu ya teori. Di zaman sekarang ya teori. Ya ada lah mungkin, tapi ya orang pati ketemu ya. Punya rokok satu lalu merokok gantian, itu yang derajat. Rokok tinggal satu, dirokok sendiri, ya temannya dikasih gorengan atau dikasih sisa 10%-nya itu, ya tergolong baiklah yang ketiga itu. Atau dengan beli sen koin, temannya dibeliin AGM ya gitu, gitu lah ya. Prinsipnya semuanya itu kebaikan. Kita lalu ngerti secara logika sederhana bahwa kiranya itu yang derajat pertama itulah yang tergolong ihsan. Mungkin yang kedua itu yang adil, yang ketiga juga adil, walaupun juga kalah yang kedua. Di Al-Quran, kita itu dibolehkan untuk membalas atau menuntut terhadap orang lain yang punya salah kepada kita. Tapi ada batasnya. Batasnya adalah tidak boleh melampaui dari nilai kesalahan atau nilai tuntutan yang merugikan kita. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Jika engkau pengen membalas, maka balaslah dengan setimpal terhadap apa yang dia lakukan kepadamu, gitu ya. Jadi ada temanmu pinjam uang 100.000, janji sebulan, setengah tahun nggak bayar, sampean berhak untuk nagih itu, pokoknya sampai bayar. Tapi nilainya itu tidak boleh lebih dari 100.000 itu tadi. Itu kira-kira posisinya ya. Tapi kita ngerti bahwa di atas ini ada derajat yang lebih tinggi lagi, lanjutan dari ayat tersebut. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabir. Jika engkau bersabar, maka itu tentu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena sabarmu itu adalah peparingi Gusti Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikin. Yang pun terakhir, dan tadi dikatakan wasbir wa ma sabruka illa billah wala taku fi daikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi kebaikannya itu kebaikan yang ihsan tadi, atau kebaikan yang bersabar. Ada temanmu punya utang nggak bayar ya nagih sekali, dua kali nggak bayar ya sudahlah, sabar ya. Itu derajatnya ihsan gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, saya ingin menarik konteks ini ya, konteks yang telah saya letakkan ini. Pertama kepada keagungan Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala itu di dalam salah satu hadis di dalam Arba'in Nawawi itu digambarkan begini. Setiap siang dan malam berbuat dosa, sementara aku mengampuni segala dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, maka dosamu akan kuampuni. Gitu ya. Umpama dosamu setinggi cakrawala, asal engkau bertaubat kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Umpama dosamu sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku dengan beriman dan tidak syirik dan bertaubat kepadaku, maka aku akan mengampunimu.
Hadis ini menggambarkan betapa agungnya maghfirah rahmatnya Allah Ta'ala. Begitu ya. Kita tambahin satu lagi. Masih di Arba'in Nawawi. Umpama dari golongan jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai hari kiamat bertakwa kepadaku sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Umpama semua makhluk dari golongan jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhir kiamat kufur kepadaku dengan hati yang jahat, sejahat-jahatnya hati di antara manusia, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Lalu terakhir, umpama seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia berkumpul di tanah lapang lalu memohon kepadaku, lalu kukabulkan permohonan mereka semua, maka kekuasaanku, keagunganku tidak akan berkurang sedikit pun, kecuali hanya bagaikan setetes air dari jarum yang dicelupkan ke lautan. Ini gambaran tentang betapa Gusti Allah ya segitu ya. Nah, sekarang yang kedua tentang kita nih. Tadi tentang Gusti Allah ya.